kehidupan manusia. Kematian juga merupakan awal mula kehidupan, yakni hidup yang kekal di surga atau hidup dalam hukuman di neraka. Memasuki surga tanpa mengalami kematian dianggap luar biasa dan biasanya dipandang sebagai suatu tanda pengakuan khusus dari Allah akan kesalehan seseorang. Tahukah Anda ada orang-orang yang diangkat Allah ke surga dalam kondisi hidup tanpa melalui kematian? Siapa sajakah mereka? Saksikan fakta Alkitab hari ini. Alkitab memaparkan bahwa ada tokoh Alkitab yang diangkat Allah ke surga tanpa harus mengalami kematian terlebih dahulu. Alkitab tidak memberikan jawaban secara terperinci alasannya. Namun beberapa pakar berspekulasi bahwa mereka diangkat untuk mempersiapkan peran mereka pada akhir zaman. Orang-orang tersebut dianggap merupakan saksi yang dimaksud dalam kitab Wahyu 11 ayat 3-12. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh yang diangkat Allah untuk naik ke surga. Henokh adalah tokoh pertama dalam Alkitab yang diangkat oleh Allah ke surga tanpa melalui kematian. Kisahnya ditulis dalam Kejadian 5 ayat 18-24. Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam, manusia pertama di muka bumi. Yudas 1 ayat 14. Arti namanya ialah guru. Henokh adalah anak laki-laki pertama dari Metusalah. Henokh dua kali dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Ungkapan mengenai hidup bergaul dengan Allah dalam Alkitab hanya diterapkan kepada dua orang saja, yaitu Henokh dan Nuh. Kejadian 5 ayat 24, Kejadian 6 ayat 9. Henokh adalah orang yang hidup saleh pada zamannya. Hal ini berarti bahwa semasa hidupnya Henokh jauh dari dosa dan hidup dekat dengan Tuhan. Dalam kesalehannya, Henokh lalu diangkat Tuhan ke surga tanpa melalui kematian seperti manusia pada umumnya. Kitab Kejadian 5 ayat 22-24 menyebutkan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Masuknya Henokh ke surga tanpa mengalami kematian menyeratkan bahwa orang yang benar sebelum zaman Abraham memiliki harapan hidup bersama Allah di masa depan. Ada beberapa ciri yang membedakan antara Henokh dengan tokoh-tokoh lainnya yang dibahas dalam Kejadian pasal 5. Umur hidup Henokh lebih pendek daripada umur tokoh-tokoh lainnya. Tetapi jumlah usianya adalah sebuah angka kesempurnaan, yaitu genap jumlah hari dalam 1 tahun. Usia Henokh mencapai 365 tahun saat ia terangkat ke sorga. Dan oleh sebab itu, Henokh tidak mencapai umur yang panjang di bumi seperti orang-orang yang ada pada zamannya. Sebagai contoh, Yared ayah Henokh yang meninggal di usia 962 tahun. Sementara itu Metusalah, anak Henokh, usianya mencapai 969 tahun. Setelah pengangkatan Henokh, kisahnya kembali dikutip dalam beberapa bagian Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Ibrani mencatat bahwa Henokh berkenan kepada Allah dan karena imannya pula, maka ia pun terangkat tanpa melalui kematian. Ibrani 11 ayat 5. Selain itu, kitab Yudas juga memuat nubuat Henokh tentang kedatangan Tuhan bersama orang-orang kudusnya untuk menghakimi manusia. Yudas 1 ayat 14-15. Elia. Tokoh Alkitab berikutnya yang terangkat ke surga tanpa melalui kematian adalah Nabi Elia.
Kisah pengangkatannya ditulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-18. Dalam bahasa Ibrani, nama Elia adalah Eliyahu yang artinya Yahweh adalah Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Elia berpenampilan dengan menggunakan pakaian bulu dan ikat pinggang kulit yang ada pada pinggangnya. 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Elia merupakan satu dari 10 nabi terbesar dalam Perjanjian Lama. Mengenai kisah dan pelayanannya terjadi di masa pemerintahan Raja Ahab yang merupakan salah satu raja jahat yang ada di Israel. Salah satu pelayanan Nabi Elia yang terkenal adalah ketika ia bernubuat bahwa akan terjadi kelaparan parah yang melanda Israel, di mana hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Ini adalah akibat dosa bangsa Israel kepada Tuhan, khususnya dosa Ahab sebagai raja. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Nabi Elia juga terkenal karena kisahnya yang melawan nabi-nabi Baal dan membunuh 450 orang dari nabi-nabi tersebut. Karena hal ini, maka Izebel, istri Raja Ahab yang memperkenalkan Baal kepada bangsa Israel, menjadi marah dan berusaha membunuh Elia. Elia pun melarikan diri ke Gunung Horeb dan bertemu dengan Tuhan di sana yang kemudian menguatkan dan menghiburnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-18. Selain itu, Elia juga dikenal dengan mukjizat membangkitkan orang mati yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 22-23. Di penghujung hidupnya di bumi, Elia kemudian diangkat Tuhan ke surga tanpa mengalami kematian. Alkitab menulis, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Elia terangkat ke surga disaksikan oleh hambanya Elisa, dan pelayanan Elia di Israel kemudian diteruskan oleh Elisa. Dalam beberapa bagian Perjanjian Baru mencatat bahwa orang-orang menganggap Yesus sebagai penjelmaan Elia. Matius 11 ayat 14, Matius 17 ayat 10-13, Lukas 9 ayat 19. Sebanyak 30 kali nama Elia disebutkan dalam Perjanjian Baru, 28 ayat diantaranya terdapat dalam kitab Injil. Salah satu peristiwa besar tentang bagaimana nama Elia disebut dalam Perjanjian Baru terdapat dalam Matius 17 ayat 1-13, Markus 9 ayat 2-13, Lukas 9 ayat 28-36, yakni perihal Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika itu Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke atas gunung. Di sana Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ia berbicara dengan Elia dan Musa. Keduanya menapakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Terkait ayat ini, menurut tafsiran Alkitab Wycliffe, Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili para nabi. Keduanya berkedudukan lebih rendah daripada Yesus, tetapi merupakan saksi-saksi yang penting mengenai karyanya. Itulah 2 tokoh Alkitab yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Dari kisah pengangkatan Henokh dan Elia dapat kita lihat bahwa ini adalah bayangan atau tipe dari kenaikan Kristus ke sorga. Di satu sisi, hal ini menunjukkan sisi kehidupan lain manusia, di mana setelah kehidupan yang sekarang ini, manusia hanya pindah tempat sebab akan ada kehidupan yang akan datang. Hiduplah bukan hanya untuk hidup yang sekarang ini yang sifatnya sementara, tetapi hiduplah untuk hidup yang akan datang yang bersifat kekal.